Kalau misal dakwah dengan kasar boleh nggak sih? Kalau saya memandang bahwa inti daripada dakwah itu kan berasal daripada kata-kata da'a yad'u dakwatan. Artinya adalah mengundang, artinya adalah mengajak. Maka ketika Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ketika Allah mengatakan pada orang-orang muslim, ud'u ila sabili rabbika. Ud'u, undanglah mereka, ajaklah mereka ila kepada sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan kata-kata yang baik, dengan sebuah hikmah yang baik, wal mau'izatil hasanah, dan juga sebuah nasihat yang baik atau segala sesuatu yang bersifat santun. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau tidak bisa maka debatlah mereka juga dengan cara yang baik. Maka ada tiga ini semuanya dirangkai dengan satu kata. Kata itu adalah ud'u. Ud'u artinya adalah ajaklah mereka, undanglah mereka. Pertanyaan saya sederhana. Nah, kalau kita mau ngajak orang ke rumah kita, misalnya, yuk datang ke rumah yuk, kita ngajaknya dengan cara seperti apa? Apakah kita ngajak dengan marah-marah? Apakah kita ngajak dengan lembut? Apakah kita ngajak dengan sindiran? Apakah kita ngajak dengan nyakitin hati dia? Enggak. Maka kata-kata dakwah itu sendiri sudah bermakna sesuatu yang terbaik yang bisa kita berikan bagi mereka. Maka kata Allah, kalau misalnya Anda ingin mengundang orang, bisa jadi dengan tiga cara. Bisa jadi dengan hikmah yang baik, atau misalnya menurut orang-orang dakwah bilhal, dengan perbuatan kita, dengan kita berlaku baik, dengan kita tidak nyolong, dengan kita tidak maling, dengan kita tidak menyakiti orang lain secara fisik, memperlakukan diri kita dengan baik, dengan penampilan kita. Ini dakwah bilhal, dakwah bil hikmah. Yang kedua bisa jadi dengan kata-kata. Kebanyakan dengan kata-kata. Mau'izatil hasanah itu kan semacam tausiah, semacam nasihat, semacam sesuatu pengajaran yang baik. Nah, jadi mengajarkan pun dengan cara yang hasanah, dengan cara yang baik. Hasanah ini apa? Segala sesuatu yang dipahami universal sebagai cara yang elegan. Nah, lalu kemudian kalaupun harus debat, tidak boleh debat dengan cara yang kasar. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan juga debatlah dengan cara yang lebih baik lagi. Nah, kalau misalnya tausiah pun dengan cara yang hasanah, kalau misalnya jadilhum, mendebat mereka dengan cara yang lebih baik lagi. Nah, maka kalau kita melakukan itu, itulah yang dimaksud dengan dakwah. Jadi kalau saya secara pribadi, saya lebih memilih untuk mengambil makna dakwah sebagai sebuah undangan. Sehingga kalau kita mengundang orang, ya perlakukanlah mereka sebagai undangan, bukan perlakuan mereka sebagai tawanan, atau bukan perlakuan mereka sebagai seorang terdakwa di meja sidang gitu kan ya. Nah, itu adalah kalau saya secara pribadi. Walaupun mungkin pasti saya kurang sempurna ketika mempraktekkan hal itu. Maka tentunya kalau kita melihat praktek-praktek dakwah, kita lihat saja pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau ada yang berdakwah dengan cara yang kasar? Itu mungkin bukan fase dakwah atau bukan tahapan dakwah yang dia lakukan, tapi dia sedang melakukan nahi munkar. Jadi nahi munkar ini adalah bagian daripada kewajiban juga seorang muslim. Nahi munkar ini bisa jadi kadang-kadang dilakukan dengan kata-kata yang baik, seperti Musa pada Fir'aun, bisa juga dilakukan dengan cara yang tegas, cara yang tegas, keras gitu kan ya. Dan itu bisa juga terjadi kalau seandainya memang diperlukan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memesankan kepada kita, man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu biyadihi. Maka siapapun yang melihat kemungkaran, fayughayyirhu biyadihi, maka ubahlah dengan tangan dia. Fa in lam yastati fa bilisani. Maka kalau dia tidak mampu dengan lisannya. Fa in lam yastati fa biqalbihi. Kalau dia tidak mampu maka ubahlah dengan hatinya. Maka ketika melihat kemungkaran bisa jadi dia lakukan dengan tangannya, yaitu mengubah dengan tangannya. Kita seorang ayah, kita punya anak kita kemudian berbuat maksiat. Berarti apapun yang kita lakukan harus kemudian menghentikan dia. Kalau misalnya tidak dengan kata-kata yang baik, kita bisa ngelarang, kita ngelarang. Kalau kita bisa berbuat tegas, kita berbuat tegas. Ini adalah dalam fase nahi munkar. Tapi kalau dakwah itu balik lagi adalah sebuah ajakan. Sebuah ajakan haruslah sesuatu yang lebih mudah untuk dipahami dan bersifat persuasif. Itu adalah tentang masalah dakwah.